Sobat investor semuanya, di video ini gue bakal mereview investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu selama 50 minggu ini. Kira-kira di minggu 50 ini apa yang akan terjadi pada reksadana gue? Bukan apa yang akan terjadi sih, sudah terjadi, cuman gue akan cerita ke kalian. Dan di sini mungkin gue akan memberikan tanggapan seperti apa ke depannya. Buat kalian semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Oke, seperti biasa sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi begini sobat investor, perjalanan investasi gue di Ethereum. Beberapa minggu silam, sebenarnya sih beberapa hari lalu ya, ada kabar buruk yang terjadi, yaitu di mana salah satu cryptocurrency ini sangat jatuh, bahkan dia mencapai angka di atas 90% jatuhnya, yaitu koin Terra Luna. Nah, karena akibat dari ada kejatuhan ini, beberapa cryptocurrency lain ikut kena pengaruhnya juga. Salah satunya Bitcoin, ya Bitcoin ngaruh, ya otomatis yang lain-lain juga biasanya juga akan ngaruh. Ya, walaupun memang secara kurva mereka berbeda, jumlah proporsi penurunannya, tapi ketika dia Bitcoin turun, ya yang lain juga turun gitu. Umumnya seperti itu yang terjadi. Akibat kondisi tersebut, portofolio gue sampai saat ini masih minus ya guys. Bahkan untuk di minggu ini minusnya lebih dalam lagi ya. Ini sekitar 29%-an ya. Jadi ini udah dalam banget guys ya. Kalau misalkan lo rupiahin ini, itu udah 1.400.000-an. Waduh, jadi gue udah minus 1.400.000-an. But ya udah, gue coba untuk setenang mungkin. Walaupun sebenarnya kayak ya gimana sih? Ya lo tahu sendiri lah kalau misalkan portofolio turun kan ya lemas. Cuman ya udah gitu. Karena kan di sini mungkin ketika ada orang yang bertanggapan apa soal wah nih nggak ngerti lah invest dan lain sebagainya. Justru gue malah mikir gue ngerti makanya gue tenang. Kalau gue nggak ngerti, satu, gue nggak bakalan tenang, Pak. Gue panik. Dan ketika panik, gue akan melakukan panic selling. Tapi apa yang terjadi? Gue tidak melakukan panic selling tuh. Kedua, kalau misalkan gue nggak ngerti, nggak mungkin juga gue mau invest di satu instrumen dan gue kasih tahu ke kalian gitu. Apalagi kan kalau misalkan lu menganggap gue sebagai mentor. Nah, terus habis itu gue ngasih tahu portofolio minus. Kira-kira lu bakal mau dengerin gue nggak? Most likely lo nggak bakal dengerin gua gitu. Karena kenapa? Dia kan nggak profit. Padahal sebenarnya banyak orang yang di luar sana sharing portofolio mereka positif atau apa. Kan nggak semuanya mereka ngebuka ya prosesnya itu. Prosesnya di mana mereka melalui minus, di mana mereka gagal. Mereka tuh nggak buka guys. Kalau gue buka ke lu. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah ketika kalian misalkan melihat portofolio minus, itu adalah hal yang biasa terjadi gitu, dan semua investasi tuh begitu gitu, nggak semuanya tuh sukses terus. Kayak misalkan nih lo ngelihat ada orang sukses nih, dia kan nggak semata-mata langsung sukses, dia kan pasti ngelewatin masa susah dulu. Nah, kebanyakan orang tuh wah ngikutin yang suksesnya doang. Nah, kalau gue di sini perjalanannya dari gue biasa aja sampai gue nanti berhasil pun gue kasih tahu ke kalian seperti itu. Anyway, oke. Jadi minus gue sekarang intinya sekitar ya 29% lah ya gitu. Dan ini merupakan minus yang cukup dalam juga di gue, di Ethereum sendiri. Tapi di saat seperti ini gue malah top up guys ya. Gue lupa kasih tahu minggu lalu juga gue top up sebenarnya sampai 200 ribuan ya. Nah kalau sekarang gue top up sekitar 94 ribuan gitu ya. Nah, di sini caranya gimana? Gue tinggal masuk ke Ethereum gue, gue klik beli, masukin nominal investasi, selesai deh. Jadi semudah itu guys ya. Di sini gue mengalah top up. Coba deh lo pikir, kalau misalkan gue pemula, gue nggak bakalan top up Pak. Gue ngelihat nominal gue jeblok.
Langkah pertama yang gue akan lakuin adalah gue akan melakukan panic selling karena gue nggak mau ini bakal turun lebih dalam lagi. Tapi kenyataannya kenapa gue top up? Coba dipikir gitu. Ya udah sih, tapi terserah kalian sih. Ya kalian punya pemikiran apa? Karena balik lagi investasi itu kan ada di masing-masing keputusannya. Jadi kalau ketika kalian melihat pandangan orang lain berbeda dengan kalian itu hal biasa gitu. Yang penting kalian menyikapinya seperti apa, kalian siap menanggung resiko atau enggak. Saran gue adalah di saat kondisi-kondisi kripto lagi kayak begini, diversifikasi aja sih. Dengan kalian diversifikasi, menaruh aset di berbagai jenis investasi tentunya akan lebih balance aja gitu. Kalau misalkan kripto kalian lagi minus, tapi ternyata reksadana pasar uang mau obligasi kalian lagi perform, ya udah nggak apa-apa. Justru mereka yang lebih akan ngebalancein portofolio kalian. Jadi rata gitu, nggak yang minus semua, tapi karena ada yang minus terus ada yang plus, jadinya di tengah-tengah. Itu guys, jadi coba maintain portofolio kalian. Jadi ada yang resikonya tinggi, ada yang resikonya sedang, ada yang resikonya kecil. Dan resiko sedang atau resiko kecil bukan berarti kalian bodoh loh. Ya, itu kalian justru malah pinter, kalian mengalokasikan di berbagai jenis. That's what I think ya. Itu aja sih pendapat gue soal investasi gue di Ethereum untuk minggu ini. Bila mana kalian rasa video ini sangat bermanfaat juga, kalian bisa coba share aja ke sobat investor yang lain, ke sosial media kalian juga, ya kan, mudah-mudahan mereka juga ya jadinya mengerti gitu. Oh, nih kalau misalkan kripto nih kalau turun itu ya normal-normal aja, apalagi kan mereka instrumen yang resikonya tinggi gitu, itu hal wajar gitu. Bahkan kalau kripto ini kan dia bisa naik tinggi, pasti turunnya juga bisa tinggi, dan itu kan namanya floating loss juga, seperti itu. Kayak gitu sih, ya mudah-mudahan bisa dipelajari lagi. Dan buat kalian yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal kripto, kalian bisa cek aja di seminar investasi kripto gua. Dan kalian yang ingin mulai berinvestasi di cryptocurrency di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat ya sedikit kayak komisi dari setiap kalian melakukan pembelian. Tapi terserah kalian, kalau kalian mau aja. Kalau kalian nggak mau, nggak masalah. Bila mana kalian suka dengan konten ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen juga kalau misalkan kalian punya tema-tema yang unik ingin dibahas sama gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.